Assalamualaikum, saya Roslina SPG, pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang kepengawasan yang sudah saya laksanakan pada sekolah binaan saya. Yang mana awalnya di antara 14 sekolah binaan saya, hanya 2 sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran mendalam yang dibiayai oleh pemerintah. Sisanya tidak menjadi sasaran. Oleh karena itu, mereka merasa ragu dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Ada banyak kendala yang menurut mereka adalah sebuah tantangan. Hal ini membuat saya berpikir, bagaimana saya bisa mensupport mereka untuk bisa mulai mempraktikkan pembelajaran mendalam ini. Maka muncullah satu ide, coaching detektor, di mana saya akan melakukan pendekatan memberdayakan potensi yang ada dalam diri kepala sekolah. Saya melaksanakan coaching individual pada beberapa kepala sekolah. Setelah saya menemukan beberapa ide gagasan yang ternyata ada dalam diri mereka yang belum dilaksanakan dengan maksimal, maka saya memetakan sekolah itu sesuai dengan tantangan dan potensi yang mereka miliki. Kemudian langkah berikutnya saya melakukan coaching kelompok berdasarkan pemetaan tantangan tadi. Jadi kendalanya tentang penerapan pembelajaran mendalam, ya Pak? Iya, betul. Sekolah kita kebetulan tidak termasuk ke dalam program pelatihan mendalam. Mungkin ini yang salah satu kendalanya, Pak, ya? Iya. Semangat Bapak untuk ingin menerapkan pembelajaran mendalam, ini sangat besar pasti, Pak, ya? Insya Allah ini tujuan kita. Apa solusi dari Bapak? Ada nggak ide-ide dari Bapak untuk kira-kira saya mau melakukan ini? Saya tidak dari pemerintah, artinya dipanggil untuk pelatihan, tapi kita ingin gerak misalnya. Kita berinisiatif bahwa untuk mengajak guru-guru untuk menemukan walaupun dari media, walaupun dari rekan sejawat ataupun dari teman lain tentang proses pembelajaran mendalam. Kita kirim untuk mencari bagaimana sebenarnya proses pelajaran mendalam. Berarti mereka bergabung mengikuti proses pembelajaran dengan sekolah. Iya, sekolah yang sudah mendapat pelatihan lebih dahulu. Ya. Ini sungguh inisiatif yang luar biasa ya Pak ya. Dan setelah IHT di sekolah kita, langsung pengimbasan itu disampaikan kepada guru-guru yang tidak ikut. Ya. Jadi dari pembicaraan kita ini saya ambil kesimpulan awalnya tantangannya adalah bahwa sekolah kita bukan sasaran pelatihan pembelajaran mendalam yang dibiayai oleh pemerintah. Iya, betul. Tapi kemudian Bapak mempunyai inisiatif untuk mengikutkan beberapa guru bergabung dengan sekolah yang mendapatkan pelatihan pembelajaran tersebut. Dan setelah kembali mereka mengimbaskan atau melakukan diseminasi melalui IHT di sekolah kita dan nantinya akan diterapkan dalam perangkat ajar dan pembelajaran mendalam. Dalam suasana hangat penuh keakraban, tercipta percakapan yang jujur dan mendalam. Kepala sekolah mulai menemukan arah, menyusun langkah konkret dan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap perubahan dapat dimulai dari dirinya sendiri, karena yang dibahas bukan apa yang salah, tapi apa yang mungkin dilakukan. Setelah melakukan coaching individu, saya kemudian mengidentifikasi tantangan dan potensi yang sama. Selanjutnya, di dalam kelompok kecil, kami bersama kepala sekolah melakukan diskusi. Hasil diskusi kelompok menyepakati sebuah gagasan baru, yaitu bergabung bersama sekolah sasaran pelatihan pembelajaran mendalam yang mengundang narasumber nasional. Setiap sekolah mengirim perwakilan yang nantinya akan membimbing guru lain melalui kegiatan IHT mandiri di sekolahnya masing-masing. Hari ini saya berada di salah satu sekolah binaan saya, yaitu SMP Negeri 1 Timanggajah. Yang mana awalnya sekolah ini merasa ragu untuk menerapkan pembelajaran mendalam. Tetapi setelah melakukan coaching dengan kepala sekolah, beliau menemukan solusi atau ide-ide bagaimana supaya penerapan pembelajaran mendalam bisa dilakukan di sekolah. Hari ini saya bersama Ibu Pia, seorang guru di SMP Negeri 1 Timanggajah. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana progres pelaksanaan penerapan pembelajaran mendalam. Memang kami sadari awalnya gitu ya untuk penerapan pembelajaran mendalam awalnya punya tantangan tersendiri lah gitu di sekolah Bu. Alhamdulillah
beberapa guru kami sudah melakukan pengimbasan, sudah dilakukan. Berarti di sini dilakukan melalui IHT kalau saya tidak salah. Iya. Melalui IHT. Bagaimana hasilnya Bu setelah melakukan IHT? Progresnya ke perangkat ajar guru misalnya atau ke pembelajaran dalam kelas? Oke, jadi setelah guru yang dikirimkan tadi melakukan pengimbasan di sekolah dengan dia melakukan pelatihan dan penerapan lah ke guru-guru yang lain, dan sekarang sudah dimulai mulai dari perangkat ajar, kemudian juga penerapan di kelas gitu, mungkin secara bertahap lah seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Boleh tidak saya melihat proses pembelajaran di Oh kelas? iya, boleh Bu. Terima kasih. Iya, boleh kita ke kelas. Sebagai bagian dari kegiatan pendampingan, saya memohon izin untuk menyaksikan secara langsung proses pembelajaran di dalam kelas. Saya menjelaskan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana hasil in-house training tentang pembelajaran mendalam telah diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar. Guru harus memahami bahwa inti dari pembelajaran bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi menuntun murid untuk menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Secara keseluruhan, kunjungan ini memberikan gambaran bahwa hasil IHT telah mulai diimplementasikan dengan baik di tingkat kelas. Komitmen guru untuk berubah dan mengembangkan pembelajaran lebih bermakna tampak jelas, dan hal ini menjadi dasar penting untuk terus menumbuhkan budaya belajar yang reflektif dan mendalam pada semua sekolah binaan saya. Demikian praktik kepengawasan transformatif yang sudah saya laksanakan. Mari bertransformasi, karena sedikit saja perubahan sangat berarti. Saya Roslina mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrura SPD MPD, Koordinator Pengawas Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Benar Meriah, mendukung secara penuh Ibu Roslina SPD sebagai salah satu kandidat dalam lomba apresiasi GTK pada bidang transformatif. Ibu Roslina SPD merupakan salah satu pengawas di kabupaten yang mampu menggerakkan pengawas, baik itu dalam hal pembelajaran mendalam maupun hal lainnya. Roslina Benar Meriah hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah SPD MPD, pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Benar Meriah. Sebagai rekan sejawat, saya melihat Ibu Roslina sosok pengawas yang inspiratif dan terbuka terhadap kolaborasi. Ia selalu berbagi praktik baik dan mengajak kami belajar bersama untuk mewujudkan pengawasan yang transformatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aunan SPD, Kepala SMP Negeri 31 Atap Pintu Rumulgayo. Ibu Roslina adalah pengawas pembina di sekolah kami. Beliau melakukan pendampingan terhadap kami melalui teknik coaching, sehingga membuat kami lebih percaya diri dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Beliau hadir bukan memberikan instruksi, melainkan membantu kami menemukan potensi diri.